Ini kisah Mayor Gunawan, pengawal Sarwo Edi yang karirnya melesat hingga jadi letjen atau jenderal bintang 3. Mayor Gunawan yang dimaksud adalah Mayor Gunawan Wibisono. Ketika peristiwa gerakan 30 September meletus di Jakarta awal Oktober tahun 1965. Mayor Gunawan berdinas di Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD. Kesatuan Pasukan Khusus Angkatan Darat yang sekarang bernama Kopassus. Ketika itu, yang jadi komandan RPKAD adalah Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Mertuanya Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono dan ayah kandung dari Jenderal Pramono Edi Wibowo. Mantan Danjen Kopassus, Mayor Gunawan, terlibat langsung dalam operasi penumpasan terhadap komplotan gerakan 30 September. Bahkan ia yang selalu mengawal Sarwo Edi. Mayor Gunawan pula yang menempel mengawal Sarwo Edi ketika komandan RPKAD tersebut hendak memasuki Pangkalan Halim Perdana Kusuma pada tanggal 2 Oktober tahun 1965. Di tanggal itu, pasukan RPKAD bergerak untuk menduduki kawasan Pangkalan Halim yang disinyalir jadi basis komando gerombolan gerakan tanggal 30 September. Dalam buku, Menyingkap 2 hari tergelap di tahun 1965 melihat peristiwa G30S dari perspektif lain, yang ditulis James Luhu 5. Diceritakan peran Mayor Gunawan dalam penyerbuan RPKAD ke Halim pada tanggal 2 Oktober tahun 1965. Menurut James Luhu 5, Mayor Gunawan Wibisono sempat bertemu dengan Kapten Kuncoro, Wakil Komandan Yon 454 Banteng Riders Kodam Diponegoro yang sempat terlibat kontak tembak dengan pasukan RPKAD yang mengawal Kolonel Sarwo Edi saat hendak memasuki kawasan Halim. Menurut James Luhu 5 dalam buku, Menyingkap 2 hari tergelap di tahun 1965 melihat peristiwa G30S dari perspektif lain, yang disusunnya. Setelah bertemu dengan Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo di posisi pasukan RPKAD, Komodor Udara Dewanto lalu mengungkapkan hasil pembicaraannya dengan Wakil Komandan Batalion 454 Rider Kodam Diponegoro, Kapten Kuncoro. Dalam pertemuan dengan Sarwo Edi, Komodor Dewanto juga mengundang Komandan RPKAD untuk berkunjung ke markas Korps Angkatan Udara Republik Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Kolonel Sarwo Edi Wibowo pun menyetujuinya. Orang nomor 1 di baret merah itu lalu memerintahkan salah satu perwira anak buahnya yakni Mayor Gunawan Wibisono untuk mendahului berangkat ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma bersama dengan Komodor Udara Dewanto. Kolonel Sarwo Edi juga menegaskan, dirinya akan segera menyusul. Setelah itu, Komodor Udara Dewanto dan rombongan dengan disertai Mayor Gunawan Wibisono dari RPKAD kembali ke sektor atau posisi pasukan Yon 454 Rider. Tiba di sektor Riders, sudah ada Kapten Kuncoro yang langsung menyambut. Kapten Kuncoro lalu memberi hormat kepada Komodor Udara Dewanto. Nah, ketika Kapten Kuncoro berhadapan dengan Mayor Gunawan dari RPKAD, pemandangan menarik pun terjadi. Bukannya bersitegang bak dua musuh bertemu, justru keduanya malah saling berpelukan. Ternyata, antara Mayor Gunawan dari RPKAD dengan Wadenyan 454 Kapten Kuncoro itu sudah saling mengenali. Sama seperti Kapten Kuncoro dan Mayor Gunawan, sebagian besar personel pasukan yang terlibat G30S dengan pasukan pengejar saling mengenal. Itu sebabnya tembak-menembak di antara mereka tidak sempat bereskalasi, tulis James Luhu 5 dalam buku. Menyingkap 2 hari tergelap di tahun 1965 melihat peristiwa G30S dari perspektif lain, yang ditulisnya. Dalam buku, Menyingkap 2 hari tergelap di tahun 1965 melihat peristiwa G30S dari perspektif lain, James Luhu 5 juga mengutip pernyataan seorang perwira yang sudah purnawirawan yang terlibat dalam pertempuran di Halim. Kami hanya mengingatkan mereka yang terlibat G30S untuk kembali ke induk pasukan masing-masing, begitu kata salah seorang purnawirawan tersebut. Setelah itu, kepada Komodor Udara Dewanto, Kapten Kuncoro melaporkan akan memulai penarikan mundur pasukannya. Ia lantas kemudian memerintahkan Komandan Kompi untuk menarik mundur pasukannya. Setengah jam kemudian, Kapten Kuncoro menyusul setelah Komandan Kompi melaporkan bahwa seluruh pasukan Rider telah berada di timur jalan. Kemudian, Komodor Udara Dewanto, Mayor Gunawan, Kapten Udara Kundimang dan 2 anggota PGT bergegas memasuki Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Di markas Korps,
Kapten Udara Kundimang diberitahu oleh Kapten Udara Hanafi, Perwira Intel Wing Ops 001 PAU Halim Perdana Kusuma bahwa gudang senjata AURI di Mampang dibongkar pada tanggal 30 September tahun 1965 malam. Sejumlah senjata dinyatakan hilang. Kapten Udara Hanafi ingat saat ia mendampingi Kolonel Wisnu Jayeng Minardo, Mayor Udara Gatot Sukrisno, salah seorang anggota kelompok G30S, datang menghadap untuk meminjam 3.000 pucuk senjata. Permohonan itu ditolak. Sebab itu, Kapten Udara Hanafi menduga pembongkaran gudang senjata AURI itu ada hubungannya dengan Mayor Udara Gatot Sukrisno. Sementara itu, dikutip dari buku Sarwo Edi dan Tragedi 1965 yang ditulis Peter Kasenda, Mayor Gunawan juga yang mendampingi Sarwo Edi Wibowo terbang ke Istana Bogor. Dalam buku yang ditulis Peter Kasenda diceritakan, lepas tengah hari pada tanggal 2 Oktober tahun 1965, Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo dengan ditemani Mayor Gunawan Wibisono, Laksda Udara Sri Mulyono Herlambang dan Komodor Udara Ignatius Dewanto bertolak ke Bogor dengan menggunakan helikopter kepresidenan Sikorsky yang diterbangkan oleh Kolonel Karjono. Sampai akhirnya Sarwo Edi bisa bertemu dengan Bung Karno. Dalam pertemuan itu, Sarwo Edi kecewa dengan sikap Bung Karno yang menganggap kecil penculikan para jenderal Angkatan Darat. Mengutip buku, Siapa Dia? Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, TNI AD, yang disusun Harsha W. Bahtiar, Gunawan Wibisono lahir di Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 1 November tahun 1931. Gunawan Wibisono tercatat pernah mengikuti pendidikan di Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat yang ketika itu disebut P3AD di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1950. Pendidikan dan latihan militer lainnya yang pernah diikuti Gunawan Wibisono antara lain: Angkatan 2 Pendidikan Komando, Pendidikan Pelatih Inti Pasukan Komando pada tahun 1955, Kursus Reguler, Angkatan 7 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Seskoat, pada tahun 1969. Gunawan Wibisono pernah bertugas sebagai perwira Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD. Perwira Baret Merah kelahiran Rembang ini juga pernah menjadi Komandan Kontingen Indonesia Garuda 8 United Nations Emergency Forces di Timur Tengah pada Juli tahun 1975. Menurut Harsha W. Bahtiar dalam bukunya, Gunawan Wibisono juga tercatat pernah memangku jabatan sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer, Kodam 8, Brawijaya yang berkedudukan di Jawa Timur. Dia bertugas di Jawa Timur sampai tahun 1978. Gunawan Wibisono juga sempat dipercaya menjadi Gubernur Akademi ABRI, Akabri, Umum dan Darat pada tanggal 16 Januari tahun 1978. Lalu setelah itu menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando Gabungan, Seskogab, ABRI pada tahun 1981. Kemudian didapuk menjadi Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan Keamanan, Hankam, Republik Indonesia pada tahun 1983. Selanjutnya dipercaya untuk memegang jabatan Kepala Staf Sosial Politik ABRI pada tanggal 12 November tahun 1984. Gunawan Wibisono pensiun dengan pangkat terakhir Letjen atau Jenderal Bintang 3 pada tanggal 27 Juni tahun 1985. Letjen Gunawan Wibisono meninggal dunia di Houston, Texas, Amerika Serikat.